Kesempatan ini Pastor ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk jemaat Tuhan SIB City Life sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh tim Task Force COVID-19 SIB City Life. Yang pertama adalah ibadah online akan diteruskan sehinggalah tim ini mendapat satu pengumuman resmi baik dari pihak Kerajaan Malaysia, demikian juga dari pihak Pusat SIB Semenanjung, dan tim ini akan maklumkan kepada kita bila kita akan mulai ibadah di gedung gereja. Pengumuman yang kedua, penyusunan kerusi jarak 1 meter di gedung gereja tidak diteruskan buat masa ini. Demikian juga penggunaan pelitup muka dan juga sanitizer dan temperature test tidak akan disediakan buat waktu ini. Dan pengumuman yang ketiga, penggunaan sanitizer buat waktu ini hanya digunakan pakai oleh pastor dan juga Brother Roni untuk kegunaan keduanya setiap kali masuk ke pejabat gereja. Demikian pengumuman yang perlu diketahui oleh jemaat Tuhan SIB City Life. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kepada semua bapak-bapak yang di luar sana, untuk bapak kami yang ada di kampung, selamat hari Bapak Apa. Terima kasih Dirgamanu Minawagaya Dagai sampai di Dino. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan yang baik dan Tuhan memberkati. Bila Apa. Happy Father's Day. Nama Reapai Nuju SMA Pabadunyato. Terima kasih lah banyak pun kami hari ini untuk kami ujian hidup diri. Saya kenal Reapai. Tuhan berkati. Happy Father's Day. I love you. Thank you for everything. Happy Father's Day. Thank you for the example you set and for your leadership in our family. Thank you for all your love and your support toward us, and wishing you joy and happiness, and wishing you Happy Father's Day on this day again. Happy Father's Day. I would like to wish every fathers in SIB City Life Happy Father's Day, and especially
bisa menjadi Mas Parang Abai. So I would like to thank you Daddy for your love toward us, for your guidance and care. And also, thank you for providing us with your unconditional love, and we really appreciate it. Thank you for everything. May God bless you. We love you always. Happy Father's Day. We love you. Hi Daddy, Happy Father's Day. We love you. Happy Father's Day. We love you. Salah. Happy Father's Day! God bless you! Shalom SIB City Life Church Kuala Lumpur. Selamat bertemu dan selamat bergabung dalam online service gereja pada pagi ini. Bagi yang mengikuti ibadah ini dari dalam KL maupun dari luar KL, Sabah dan Sarawak, kami sangat berbesar hati serta ingin mengalu-alukan kehadiran Anda bersama kami. Boleh saling berkenalan dan bertegur sapa di chat box yang sedia ada. Puji Tuhan, kita bersyukur karena punya kesempatan untuk bertemu kembali dalam ibadah melalui online. Walaupun kita tidak berkumpul secara fisikal, tetapi bukanlah penghalang bagi kita sebagai orang percaya. Ada amin? Seperti dalam Matius 18:20 mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Untuk makluman bersama, offering mingguan boleh dikumpul dan dihantar ke akaun Bank Gereja Public Bank 3146434014 atas nama SIB Brickfields. Sila simpan resit Anda dan maklumkan kepada Bendahari Gereja Puan Margaret. Calling for all youth SIB Semenanjung P3S2 IG Live Worship diadakan pada hari Selasa jam 8.30 malam. Pastikan Anda blok hari dan jam Anda. Online service SIB Semenanjung pada 28 Jun 2020 bersamaan Aryahan jam 8 malam. Boleh sebarkan info ini kepada rakan-rakan yang lain agar kita sama-sama diberkati lewat ibadah ini. Baik, mari saya ajak kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan belajar mengenai kebenaran dari firman yang akan kita perdengarkan sebentar nanti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dalam kami memulakan ibadah kami Tuhan. Kami ingin bersyukur di atas penyertaan-Mu Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mohon supaya Engkau memberi penyertaan di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhir ibadah. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami Tuhan dan menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan, umat-Mu Tuhan akan mengalami jamahan-Mu Tuhan, maupun lewat puji-pujian, maupun lewat firman yang akan kami pendengarkan Tuhan Yesus. Biar Tuhan lewat firman-Mu Tuhan Yesus kami disegarkan, kami diteguhkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan Yesus di dalam kami mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah kami melandaskan Tuhan ibadah online kami ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan
berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan dan menari bagi Tuhan, karena Dia berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia menggantikan ratapan kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun berkah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Katakan, oh oh oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Mari kita bersukacita, karena kita tahu Tuhan sumber sukacita dalam hidup ini. Amin. Katakan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Yang percaya katakan, Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Yang bersuka berkata, bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh oh oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung puji. Sekali lagi kita berkata, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Iha. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita pejamkan mata sebentar dan mengangkat tangan kita bersama pagi ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
setia. Oh Yesus, Dia Tuhan yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Sebab Dia Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya, beri kekuatan. Tuhan Yesus, Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Kami percaya Bapa, dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, kamu yang ada pergumulan saat ini, angkat doamu dan katakan, I can do all things to Christ the Lord. Oh Jesus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Ya Yesus, Dia penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang selalu meneguhkan kami. Kami mengaminkan firman-Mu yang mengatakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Haleluya. Segala hal yang mustahil bagi kami itu sangat mungkin bagi-Mu, dan kami percaya Bapa, karena pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Oh Yesus, Yesus. Ntar kami akan mendengar isi hati-Mu melalui hamba-Mu Pastor David. Tapi hamba-Mu Bapa, firman yang kami dengar, kami semakin mencintai Engkau, mencintai firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat, dan ceria selalu. Puji Tuhan, karena kita dapat bertemu kembali dalam acara ibadah online pada minggu ini. Terima kasih kepada Anda dan jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah online setiap minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih untuk tim media yang setia melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan ibadah kita tetap berjalan setiap minggu. Tim Praise and Worship, terima kasih
untuk usaha Anda, untuk puji-pujian dan musik yang indah yang dapat kita guna pakai untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan terima kasih tim pendoa 24 jam yang setia berdoa untuk acara ibadah kita setiap minggu dan setia berdoa untuk keadaan negara kita dan untuk pemerintah kita. Terima kasih untuk kesetiaan Anda, untuk doa-doa yang Anda taburkan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti membalas setiap permohonan doa kita. Puji Tuhan, pada minggu ini kita dapat mendengar firman Tuhan sekali lagi. Kita yakin bahwa ini adalah kesempatan, ya. Ini adalah anugerah Tuhan untuk kita mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bukan sekedar mempelajari tapi menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita datang sekali lagi, saudaraku, untuk sama-sama berdoa. Mohon kiranya penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar kita baca dan dengar akan menguatkan kita, akan meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Oleh itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya kita baca firman Tuhan dulu, setelah itu berdoa. Kali ini kita berdoa dulu, dan setelah itu kita baca firman Tuhan. Kita percaya setiap firman akan menjadi berkat, menguatkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita datang dalam doa kita. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami dapat bersama-sama mendengar kebenaran firman. Kami sadar Tuhan bahwa ini adalah kesempatan untuk kami mendengar firman, belajar firman, menghidupi firman dalam diri kami, agar kami ya Tuhan Yesus menjadi murid Kristus yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan Yesus, dari permulaan sehinggalah selesai. Kiranya Tuhan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Kiranya ya Tuhan, kebenaran ini akan terus menerus mengoreksi diri kami, memperbetulkan kehidupan kami, agar kami ya Tuhan Yesus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pada minggu ini saya akan membawa kita membaca bahagian firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Inilah bahagian firman Tuhan yang kita baca, yang kita bahas bersama pada hari ini. Saudara kekasih, tema yang ingin saya sampaikan untuk kita pada hari ini adalah menjadi pribadi yang tetap teguh di dalam iman. Menjadi pribadi yang tetap teguh di dalam iman adalah perkara yang sangat penting, saudaraku. Ya. Sebelum saya menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan teks ini, saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan tentang menjadi pribadi yang teguh, ya, menjadi pribadi yang teguh dalam iman. Dikatakan setiap orang percaya
memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan, di mana ia wajib memelihara iman percayanya sebagai tanda kasih cintanya kepada Kristus. Dan setiap orang percaya harus mengambil peranannya dalam mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya untuk melatih dan mendewasakan iman percayanya di dalam Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, apabila kita membaca ataupun mengikuti kisah-kisah para tokoh-tokoh Alkitab ataupun orang-orang yang Allah pilih menjadi umat yang membawa kebenaran ataupun menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Israel ataupun umat Israel, banyak kata-kata yang kita temukan ataupun yang kita lihat di mana mereka ataupun orang-orang percaya ini, hamba-hamba Tuhan ini, diberi peneguhan oleh Allah sendiri supaya mereka apa? Tetap teguh di dalam iman. Seperti Abraham pada waktu dia dipanggil oleh Allah, saudaraku, apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar daripada Allah untuk Abraham, dia katakan agar dia tetap teguh dalam iman percayanya. Demikian juga Musa. Firman Tuhan datang kepadanya supaya dia tetap teguh dalam imannya, dalam dia memimpin bangsa Israel keluar daripada negeri Mesir. Demikian juga Yosua, saudaraku, pada waktu dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, firman Tuhan juga datang kepadanya supaya dia apa? Tetap teguh di dalam iman percayanya. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab, saudaraku, yang telah mendapat peneguhan daripada Allah sendiri, supaya mereka tetap teguh dalam iman percaya mereka. Saudara kekasih, perkara ini juga penting untuk kita pada hari ini, bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu, saudaraku, harus memiliki iman yang teguh, ataupun menjadi pribadi yang teguh dalam iman percayanya. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, bahwa setiap orang, saudaraku, harus memelihara iman percayanya di dalam Yesus Kristus, supaya dia semakin kuat, supaya dia semakin teguh dalam iman percayanya. Itulah tanggung jawab kita. Dan selain itu, dikatakan mengambil peranan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, itu juga berkata tentang caranya bagaimana kita menjadi pribadi yang teguh di dalam iman percaya kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada teks firman Tuhan sebentar tadi yang telah kita baca dari Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka berdiri teguh dalam iman percaya mereka kepada Yesus, ataupun tetap teguh dalam iman percaya mereka. Kenapa, saudaraku? Karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar sesat ataupun bidat, di mana, saudaraku, mereka menyamakan keilahian Kristus itu seperti manusia biasa, dan mereka meragu-ragukan iman percaya orang-orang yang ada di Kolose pada waktu itu. Dan pada waktu Paulus menerima berita ini, saudaraku, dia menulis surat ini dari penjara kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tetap kuat
tetap setia dalam iman percaya mereka ketika mereka berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat ini. Pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mencari kepentingan diri sendiri. Saudara kekasih dalam Tuhan, sesuai dengan teks firman Tuhan ini, maka saya membawa topik sebentar tadi yang saya sebut, saudaraku, yaitu pribadi, menjadi pribadi yang tetap teguh dalam iman, supaya kita juga, saudaraku, menjadi pribadi yang tetap kuat. Di mana dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam bahasa aslinya, saudaraku, dikatakan tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus, maksudnya supaya iman percaya itu tidak berubah, supaya iman percaya itu tetap di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dimaksudkan oleh firman. Tidak berubah. Seperti yang minggu yang lepas, firman Tuhan yang disampaikan juga, saudaraku, menekankan supaya kita memiliki iman yang tetap di dalam Dia. Tidak jauh bezanya pada hari ini, saudaraku, firman Tuhan yang kita dengar memberi penekanan bahwa kita harus tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksud firman Tuhan di sini tidak berubah, tetap sama, saudaraku. Tetap sama. Bukan bermakna, saudaraku, ketaatan itu hanya hari ini, dan setelah itu esok lain, dan hari berikutnya lain. Bukan. Itu berkata tentang sesuatu yang tetap, kekal, tidak berubah. Inilah yang Yesus inginkan. Inilah yang Paulus inginkan juga pada waktu dia menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tetap dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Saudara kekasih, dalam kita menjadi pribadi yang tetap teguh di dalam iman, kita akan mempelajari dua hal, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap teguh dalam iman percaya kita. Yang pertama adalah memiliki keintiman bersama Yesus secara konsisten. Keintiman ini adalah berkata tentang kedekatan kita. Kita dekat dengan Tuhan, saudaraku. Ya. Kedekatan kita yang konsisten. Kedekatan kita yang terus-menerus dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan keintiman bersama Yesus. Intimacy with God. Saudara kekasih, untuk menjadi pribadi yang kuat, saudaraku, tidak lain tidak bukan kita harus dekat dengan Yesus Kristus, saudaraku. Memiliki keintiman bersama Yesus Kristus secara konsisten itu berkata tentang kita menjadi kuat karena ada latihan rohani. Pada saat kita memiliki keintiman dengan Yesus secara konsisten, kita menjadi kuat. Kenapa? Karena ada latihan rohani. Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saya akan baca bahagian ini. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, jemaat Tuhan, saya akan bacanya. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek moyang, nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Inilah
rahasianya bagaimana kita menjadi kuat. Kita melatih rohani kita. Bagaimana kita melatih rohani kita? Dalam hal ibadah, saudaraku. Apa ibadah yang dimaksudkan oleh Timotius di sini, saudaraku? Ibadah yang dimaksudkan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 itu, saudaraku, itu adalah yang dikatakan isi hati kita, kerinduan kita yang terus-menerus mencari Tuhan dalam hidup kita. Itulah ibadah. Ibadah juga berkata tentang apa, saudaraku? Tindakan kita yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, saudaraku, itulah ibadah. Saudara, ketika kita menyapa orang yang terdekat dengan kita di rumah kita, bagi yang berkeluarga, siapa orang yang terdekat? Suami istri, ya kan? Suami menyapa istrinya, "Selamat pagi sayang, selamat pagi darling." Saudara, tahukah kita bahwa itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan? Menyapa anak-anak kita, "Selamat pagi, sayangku." Demikian juga dengan anak-anak menyapa orang tuanya. Itu adalah ibadah kita, saudaraku. Saya juga menjelaskan tentang ibadah itu dalam minggu-minggu yang sudah berlalu, dalam bulan-bulan yang sudah berlalu. Itulah latihan rohani yang perlu kita lakukan. Selain daripada hubungan kita dengan Tuhan itu dijaga, saudaraku. Dan setelah itu akan dapat kita nyatakan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di samping, di kiri kanan kita, saudaraku. Menjadi kuat karena kita apa? Melatih rohani kita. Selain itu apa, saudaraku? Kita menjadi kuat karena apa? Latihan rohani selain kita belajar mengucapkan kata-kata berkat untuk orang lain, kita juga melatih diri kita berdoa, mencari wajah Tuhan. Bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Melalui doa kita. Bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Melalui firman yang kita baca. Pada waktu kita mau mencari wajah Tuhan, saudaraku, kembalilah kepada firman, maka kita akan temukan wajah Tuhan. Maka kita akan temukan isi hati Tuhan dalam firman-Nya. Memiliki keintiman bersama Yesus secara konsisten juga mengatakan mengutamakan Yesus dalam segala perkara. Seperti mana yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Pada waktu Paulus bertemu Yesus dalam hidupnya, saudaraku, apa yang Paulus katakan? Segalanya kuanggap sampah. Maksudnya apa, saudaraku? Apa yang Paulus utamakan pada waktu dia belum mengenal Yesus Kristus? Segala kemegahannya dan segala pengetahuannya dan segala kemewahan hidupnya, semuanya dia bangga-banggakan. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, saudaraku, apa yang Paulus katakan? Dia menganggap semuanya itu tidak ada artinya. Hanya Yesus yang menjadi pujaan hatinya, saudaraku. Sehingga Paulus berkata bahwa semuanya kuanggap sampah. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah kuncinya, saudaraku, pada waktu kita bertemu dengan Yesus, memiliki keintiman dengan Yesus Kristus.
mengutamakan Yesus Kristus dalam segala perkara, maka kita menjadi pribadi yang kuat, saudaraku. Memiliki keintiman bersama Yesus dalam arti kata ada kerinduan kita untuk bersaksi kepada orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Wow, ini adalah satu cabaran untuk saya, untuk kita semua, saudaraku. Untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi pergumulan bagi setiap pribadi kita. Betul atau tidak? Saudara kekasih, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Bahwa itu adalah menjadi satu tuntutan tanggung jawab kepada setiap orang. Bahwa kita harus menjadi saksi kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Maksudnya apa, saudaraku? Menjadi teladan di hadapan mereka setiap waktu. Melalui apa? Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui tindakan yang kita lakukan di hadapan mereka. Dan hal itu akan menjadi saksi buat mereka, saudaraku. Dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 4, ya. Kita baca Injil Yohanes pasal 4 ayat 39. Dikatakan dalam ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, kita tahu cerita ini. Cerita seorang perempuan Samaria, ya, seorang yang telah menyerahkan dirinya, yang telah bertobat pada waktu dia bertemu dengan Yesus, saudaraku. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Pada waktu dia mendengar firman daripada Yesus sendiri. Dan firman itu, saudaraku, datang dalam hatinya, menegur dia, sehingga wanita itu dikatakan dia bertobat. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia tidak berdiam diri, tapi dia datang mencari keluarganya, dan dia mulai memberitakan Injil satu persatu kepada kaum keluarganya. Tidak cukup dengan keluarganya, tetapi dikatakan, saudaraku, orang yang ada di daerahnya, dia injili. Dia membawa berkat buat mereka, saudaraku. Dia berkata kepada mereka bahwa pada waktu dia bertemu dengan Yesus, saudaraku, Yesus menceritakan segala perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Artinya apa, saudaraku? Pada waktu dia datang kepada Yesus, pada waktu firman itu datang dalam hatinya, wanita ini, saudaraku, dia bertobat. Dia meninggalkan perbuatannya yang jahat. Dia bertobat. Dia menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Melalui sukacita yang ada dalam hidupnya, saudaraku, dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan orang-orang yang ada di daerahnya, saudaraku, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, melalui tindakan kita yang meresponi kebenaran firman Tuhan, sebenarnya, saudaraku, itu yang akan membawa kita semakin kuat, semakin teguh dalam iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Itulah artinya, saudaraku, ketika kita menjadi pribadi yang kuat, yang tetap teguh di dalam iman, kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus Kristus, dan selain itu kita memiliki kerinduan untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Poin yang kedua, yang terakhir, saudaraku, untuk menjadi pribadi yang kuat ataupun teguh dalam imannya,
Yang kedua adalah memiliki perubahan yang konsisten. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 tadi, saudaraku, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah. Itu berkata bahwa menjadi pribadi yang teguh di dalam iman, saudaraku, kita harus memiliki perubahan yang konsisten. Perubahan, saudaraku, bukan hanya terjadi sekali dalam hidup kita, tetapi perubahan itu akan terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itulah perubahan yang Kristus inginkan. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita berubah? Dikatakan tadi, saudaraku, kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus dibangun di atas Dia. Saya mau menyentuh sedikit tentang bagaimana yang dikatakan pada waktu kita berakar dan dibangun di atas Dia. Dalam Matius pasal 5 ayat 14. Ayat ini semua kita sudah tahu, saudara. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Perubahan yang konsisten itu, saudaraku, berkata tentang reaksi yang terjadi dari hidup kita. Dikatakan perubahan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dikatakan perubahan itu, saudaraku, membawa perubahan yang benar-benar dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Perubahan dari segi apa, saudaraku? Integriti kita. Menjadi pribadi yang berintegriti. Kalau kita melihat contoh-contoh Alkitab seperti Yusuf, saudaraku, seorang yang sangat berintegriti. Dia mempertahankan integritinya di hadapan Tuhan. Dalam hal apa, saudaraku? Dia tidak berkompromi dengan dosa. Walaupun dia ditawar oleh istri Potifar untuk melakukan dosa perzinahan, namun dia tidak mau melakukan itu. Dia tetap menjaga integritinya di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang besar, saudaraku. Saudara mau menjadi orang yang dipercaya oleh orang-orang atasanmu? Jadilah pribadi seperti Yusuf, saudaraku, menjadi pribadi yang berintegriti. Maka dikatakan pada waktu kita menjadi pribadi yang berintegriti, bukan hanya bos kita yang ada di dunia ini, tapi Tuhan kita yang ada di surga yang akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar untuk kita. Bagaimana kita menjadi terang, menjadi garam, saudaraku, dari segi kehormatan kita. Kehormatan berkata tentang wibawa kita. Apakah kita menjadi pribadi yang berwibawa di tengah-tengah suku bangsa yang tidak mengenal Tuhan dalam hidupnya? Menjadi terang dalam hal apa? Hal kasih. Kita mengasihi orang-orang. Entah itu orang yang sudah percaya Yesus ataupun belum percaya Yesus, kita mengasihi mereka. Kita berdoa buat mereka. Kita melayani mereka. Itulah yang dikatakan, saudaraku, perubahan yang terjadi itu dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di samping kita setiap waktu. Dan juga kita menjadi terang, menjadi berkat melalui kejujuran kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Kejujuran ini sangat penting untuk saya,
untuk kita semua, saudaraku. Ketika kita tidak jujur, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Bukan hanya orang-orang yang ada di dunia ini menolak kita, tapi Yesus juga akan menolak orang-orang yang tidak jujur di hadapan Allah ataupun di hadapan Yesus Kristus. Saudara, jangan kita menganggap bahwa kita tidak jujur di hadapan manusia di dunia ini, bahwa kita akan diterima oleh Yesus. Tidak, saudara. Apabila kita tidak melakukan sesuatu yang benar kepada saudara kita yang terhina ini, kata Yesus Kristus, aku juga tidak akan menerima kamu di hadapan Bapa di sorga. Berarti memiliki perubahan yang konsisten ini sangat penting dalam hidup kita, saudaraku. Kejujuran kita harus terus-menerus terjadi dalam hidup kita setiap waktu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai, saudaraku, keadaan-keadaan yang sedang berlaku dalam dunia pada hari ini, bahkan dalam negara kita, saudaraku, menggugat iman kita, sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Bahaya, saudaraku. Apapun keadaan yang terjadi dalam dunia kita pada hari-hari ini, kita harus menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang tetap mengasihi Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang terakhir sekali, ketika iman percaya kita tetap berada di dalam Kristus, hidup kita akan mengalami terobosan yang akan membawa kita semakin kuat dan semakin dekat pada Yesus dalam hidup. Bahkan kita juga menjadi kesenangan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara ingin menjadi kesenangan Tuhan? Haleluya. Saya rindu, saudaraku, menjadi kesenangan Tuhan. Pada saat kita menjadi kesenangan Tuhan, itu sesuatu hal yang sangat menguntungkan kita. Perkara yang sangat kita rindukan, saudaraku. Mari, saudaraku, kita sama-sama melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menjadi pribadi yang tetap teguh dalam iman percaya kita. Hanya pada waktu kita setia melakukan kebenaran firman Tuhanlah kunci untuk kita menjadi pribadi yang tetap teguh dalam iman. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Sebelum saya mengajak kita, membawa kita berdoa, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Bapa, Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati Anda. Jadilah bapak teladan, bapak yang sentiasa menjadi berkat buat keluarga, yang menjadi gambaran Kristus dalam keluarga kita. Baiklah, mari kita datang dalam doa kita sekali lagi. Sebelum itu, saya tidak bosan-bosan dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia setiap minggu mengulurkan pemberianmu di rumah Tuhan, walaupun itu dalam bentuk transfer ke akun gereja. Itu adalah pemberianmu yang ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kemurahan hatimu, kesetiaanmu di hadapannya. Terima kasih untuk Anda yang setia melakukannya setiap minggu, baik itu persembahan khusus, baik itu persepuluhanmu, baik itu janji imanmu, baik itu pemberian kasihmu, apapun bentuk pemberianmu, saya percaya Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya atas hidup Anda, atas keluarga Anda, atas pekerjaan dan studimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita datang dalam doa kita. Saya mohon dengan penuh kerendahan hati bagi jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, yang rindu menjadi pribadinya,
menjadi orang yang tetap teguh dalam iman percayanya. Mari letakkan kedua-dua tanganmu di dadamu pada saat ini. Saya akan berdoa untuk kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa di surga, atas kebaikan, atas kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman dari permulaan sampai selesai. Kiranya Tuhan berkat firman-Mu ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa buat tangan-tangan anak-anak Tuhan yang telah diletakkan di dadanya sebagai tanda bahwa kami memerlukan Kristus dalam hidup kami, untuk memimpin kami, membimbing kami agar kami menjadi pribadi yang tetap kuat, teguh dalam iman percaya kami. Diberkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah meletakkan kedua-dua tangannya di dadanya pada saat ini. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang setia melaksanakan ibadah persembahannya buat gereja-Mu. Berkati mereka Bapa di surga, melalui pemberian mereka, baik itu persembahan persepuluhannya, janji imannya, pemberian kasihnya. Hamba berdoa Tuhan, berkati mereka Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan, mengembalikan bahagian yang menjadi milik Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan yang setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Bapa di surga sempena hari Bapa hari ini Tuhan. Mohon berkati Bapa-Bapa dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati. Pakai Bapa-Bapa yang ada di mana-mana Tuhan, di gereja-Mu ya Tuhan, khususnya SIB City Life Tuhan, Kau pakai mereka menjadi saluran berkat bagi setiap keluarga. Kiranya Tuhan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagung tinggi melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Mari jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengar firman Tuhan. Jumpa Anda di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor Dewi buat perkongsian firman Tuhan yang meneguhkan, menegur, dan menyegarkan iman kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi ini, kita ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa. Ya, semoga Anda menjadi pribadi yang tetap teguh di dalam iman. Dan kepada jemaat Tuhan, boleh wish Bapak-Bapak di chatbox yang sedia ada. Happy Father's Day to all fathers. Sekali lagi, terima kasih karena menyertai online service SIB City Life Church Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk share link YouTube atau Facebook ini kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang tidak berkesempatan mengikuti ibadah kita pada pagi ini, agar mereka juga diberkati dan diteguhkan. Baik, mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur sebelum kita menutup ibadah online pagi ini. Bapa kami yang ada di dalam syurga, kami bersyukur atas berkat penyertaan Roh-Mu di dalam ibadah kami pagi ini. Nyanyian, pujian, dan firman-Mu yang hidup dan berkuasa menyegarkan roh dan jiwa kami, dan memberi kami kekuatan untuk meneruskan kehidupan kami. Pimpin hidup kami sepanjang minggu yang akan datang, agar melalui hidup kami memberi dampak yang baik kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Lindungi kami dari segala rencana jahat iblis dan dari serangan virus COVID yang melanda di seluruh dunia pada saat ini. Demikian juga penyakit-penyakit lain kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
perlindungan Tuhan juga untuk keluarga kami yang jauh daripada kami. Kami mohon berkat Tuhan atas tanah mereka, atas tanaman ternakan mereka yang mereka usahakan, agar di dalamnya Tuhan mereka melihat kuasa pertolongan Tuhan yang berkelimpahan. Berkati hidup mereka Tuhan Yesus, baik secara jasmani dan rohani. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi ini. Biar damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Stay safe, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Jumpa lagi.